Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Sekali lagi kita belajar lagu ini, katakan Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Katakan yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, bahkan perak, permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, bahkan perak, permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Katakan yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Sekali lagi kita belajar lagu ini, katakan Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Katakan yang
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
Yesus Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk mencari saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai keinginan dan kemampuan untuk berubah. Mari kita baca firman Allah dari surat Efesus pasal 1 ayat 13
dan ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dalam nas ini kita membaca bagaimana Roh Kudus dijanjikan oleh Allah untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus yang dijanjikannya itu berbicara mengenai kebenaran bahwa apa yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan Roh Kudus adalah penggenapan dari janji Allah di dalam firman-Nya dengan perantaraan nabi-nabinya di zaman dahulu. Dalam perjanjian lama, Allah berjanji akan mencurahkan Roh-Nya kepada segala makhluk. Kita baca dalam firman Allah, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus hanya diberikan kepada 3 jabatan, yaitu imam, nabi, dan raja. Tetapi di akhir zaman, Roh Kudus akan diberikan kepada segala makhluk, baik pria dan wanita, tua dan muda, tuan dan budak, tanpa mempedulikan status, pendidikan, tingkat ekonomi, jenis kelamin, suku, ataupun bahasa. Roh Kudus dijanjikan Allah supaya kita dapat taat kepada Allah. Di dalam firman Allah kita membaca, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita baca dalam perjanjian lama bagaimana orang Israel telah gagal memelihara perjanjian Allah. Tetapi Tuhan menjanjikan suatu hari di mana kita akan mampu mentaati Allah, yaitu bila Roh Kudus diberikan kepada kita. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kini Roh Kudus sudah diberikan di dalam Kristus, yaitu apabila kita mendengar firman kebenaran, apabila kita mendengar Injil atau kabar baik bahwa Allah mengasihi manusia, bahwa Allah menjadi manusia dan bernama Yesus, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua orang, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup kekal dan hidup berkelimpahan kepada manusia, bahwa Yesus telah kembali ke sorga kepada kedudukannya semula sebagai Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta, lalu percaya dan bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
bila kita mempelajari firman Allah, kita akan menemukan bahwa tubuh manusia menjadi bait Roh Kudus atau tempat kediaman Allah di dalam roh, merupakan maksud dan rencana Allah bagi umat manusia. Firman Allah berkata, di dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, Roh Kudus memeteraikan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dalam zaman purba, meterai adalah tanda kepemilikan. Zaman dahulu, meterai adalah tanda pengirim dari sesuatu yang penting. Zaman dahulu, meterai adalah untuk membedakan mana surat yang penting dan mana surat biasa, serta menjamin bahwa apa yang dikirim isinya tetap utuh. Roh Kudus adalah meterai, tanda kepemilikan Allah atas hidup kita. Orang Yahudi menganggap sunat adalah tanda bahwa mereka adalah milik Allah, umat Allah. Beberapa aliran kepercayaan dalam zaman Rasul Paulus menyuruh penganutnya ditato sebagai tanda bahwa mereka adalah milik dewa yang disembah. Tetapi bagi orang Kristen, bukti bahwa kita adalah milik Allah, bukti bahwa kita adalah umat Allah, bukanlah sesuatu tanda lahiriah seperti memakai kalung salib, memakai baju kaos dengan gambar Yesus, atau memasang foto Yesus di rumah dan sebagainya. Bagi orang Kristen, bukti bahwa kita adalah milik Allah, bukti bahwa kita adalah umat Allah adalah kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan sekedar keputusan untuk menerima pengampunan dosa, tetapi merupakan kerelaan untuk dimeteraikan dengan Roh Kudus, yaitu kesediaan untuk mengakui bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi sudah menjadi milik Allah. Firman Allah berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih, siapa lagi? Terima kasih, silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Hal kedua yang dikerjakan Roh Kudus di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Roh Kudus menjamin bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah. Firman Allah berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kata jaminan yang dipakai Paulus di sini berarti uang muka panjar yang menjamin bahwa sisanya pasti dilunasi. Mulai saat ini kita sudah mulai menikmati segala berkat rohani di dalam sorga yang ada di dalam Kristus. Firman Allah berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita
segala berkat rohani di dalam sorga. Roh Kudus merupakan jaminan Allah bahwa kita pasti menerima kepastian pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan jaminan Allah bahwa bila kita meninggal dunia, kita pasti akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia di sorga mulia. Firman Allah berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus merupakan jaminan Allah bahwa kita pasti menerima kepastian pengudusan hidup. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Tujuan Allah mengampuni dosa kita dengan cuma-cuma, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati setiap orang yang percaya. Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memberi kuasa atau kemampuan untuk hidup kudus kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memberi kuasa atau kemampuan untuk membereskan benang-benang kusut dalam hidup setiap orang yang percaya. Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan jaminan Allah bahwa kita akan menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Seorang hamba Tuhan menceritakan riwayat pertobatan seorang mantan narapidana yang dikenalnya. Sebutlah nama pria ini Napi. Jika Anda telah melihat Napi ketika ia turun dari bus, Anda tidak akan pernah menebak masa lalunya. Dia akan berbaur dengan masyarakat dan menjadi seperti yang lainnya, seorang penjual keliling atau mungkin seorang kakek yang datang untuk mengunjungi keluarganya. Namun rekam jejak Napi jauh berbeda dari apa yang dapat diduga. Ketika dia dibebaskan dari penjara pada usia 53 tahun, dia telah menghabiskan 42 tahun hidupnya di balik jeruji besi. Dia memulai riwayatnya di penjara pada usia 11 tahun. Tidak ada penjara yang nampaknya mampu menahannya. Tidak ada sistem penjara yang nampaknya mampu menghancurkan semangatnya atau mengubah perilakunya. Selama 24 tahun dia dikurung di sel isolasi. 17 bulan ia berada di bawah ancaman hukuman mati. Dia mengambil bagian dalam kerusuhan penjara, mematahkan lengan penjaga, mematahkan tulang leher penjaga yang lain, dan menyebabkan kematian satu orang penegak hukum. Di salah satu penjara, ia mencuri 20 kg sianida saat bekerja di penjara dengan gagasan meracuni seluruh petugas penjara.
Dia menghabiskan 31 bulan dikurung dalam sel sempit ukuran 1,5 kali 2 meter dan dirantai di lehernya di sebuah penjara yang disebut sebagai Pulau Setan. Masyarakat telah berpendapat bahwa tidak ada harapan baginya. Mereka hanya mencoba yang terbaik untuk membatasi dia. Tetapi sesuatu yang mengubah hidup napi secara dramatis terjadi. Ini dimulai pada suatu hari, sementara di penjara, seorang hamba Tuhan datang berkunjung ke penjara dan membawa serta putranya yang berusia 14 tahun yang bernama Timi. Saat Timi mengikuti ayahnya ke deretan sel, untuk alasan yang tidak jelas, Timi berhenti di sel napi dan tersenyum dan mengedipkan mata. Hanya itu yang diperlukan. Napi meledak dalam kemarahan dan mulai melecehkan anak itu dengan kata-kata kasar, mengutuk, dan mengatakan semua sumpah serapah yang bisa dipikirkannya. Anak laki-laki itu menangis, tetapi dia berhasil menguasai dirinya. Akhirnya anak laki-laki itu hanya mengucapkan kata-kata ini kepada napi, "Aku mengasihimu." Di kemudian hari, napi bersaksi, "Itu adalah pertama kalinya dalam hidup saya ada orang yang mengatakan itu kepadaku." Napi mulai menerima surat dari Timi. Timi menulis kepadanya dan berbagi keprihatinannya. Timi berdoa untuk napi. Selama 7 tahun, surat-surat itu terus berdatangan. Dan napi mulai terbuka untuk membalas surat Timi. Sampai napi akhirnya hancur hati. Dan dia berkata, setiap surat diwarnai dengan air matanya. "Aku tidak bisa menahan diri lagi. Saya berlutut dan datang kepada Tuhan Yesus." Tuhan melakukan 2 mujizat dalam hidup napi. Yang pertama, Tuhan mengubah napi dari seorang pria yang penuh kebencian dan kejam menjadi pria yang penuh cinta dan kasih karunia dengan kemampuan untuk peduli terhadap orang lain. Kemudian Allah melakukan keajaiban yang lain. Karena napi dibebaskan dari penjara, terlepas dari latar belakang dan catatan gelap masa lalunya. Meskipun dia menderita penyakit kanker, napi mulai mewartakan Kristus dengan tahun-tahun yang tersisa dari hidupnya. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus merupakan bukti kasih kepada Allah. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberikan perintahnya supaya orang-orang yang percaya kepadanya saling mengasihi. "Aku akan memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diperintahkan untuk saling mengasihi dengan kerelaan untuk saling berkorban demi kasih kepada sesama. Untuk menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mentaati perintah-perintahnya ini, Tuhan Yesus memberikan seorang penolong. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah penolong yang Tuhan berikan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mampu untuk mentaati perintah Tuhan Yesus
untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu, dan saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Bila ini menjadi keputusan Anda akan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu, dan saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. sama-sama sekali lagi kita katakan dari awal. Mari kita katakan Roh Kudus, penuhi kami. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Iriala mola bafardatoria basandataria bakushai. yang sudah Iriala dicurahkan. mohali ala bafardataria bakushai. Terima kasih Iriala mohari ala bakushai. Iriala mohari ala bafardataria bakushai. Iriala mohari ala bakushai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirlialamo kakaralabatandator yalabakushai kakaralabatandator yalabakushai. Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah meterai yang membuktikan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi adalah milik Tuhan Yesus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan sekedar keputusan untuk menerima pengampunan dosa, tetapi merupakan kerelaan untuk dimeteraikan dengan Roh Kudus, yaitu kesediaan untuk mengakui bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi sudah menjadi milik Allah, dan merupakan kewajiban kita memuliakan Allah dengan hidup dan tubuh kita. Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah penolong yang Tuhan berikan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mampu untuk mentaati perintah Tuhan Yesus, untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu, dan saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk mengutamakan kepatuhan kepada perintah dan firman Allah lebih daripada semua kepentingan yang lain.
Mari kita minta sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakaralaba fandatori alaba kusyai kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi sudah menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberi tujuan hidup yang jelas bagi kami, yaitu supaya kami memuliakan Engkau dengan tubuh dan hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, yang membangkitkan keinginan kudus di dalam hati kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, yang memberi kemampuan untuk berubah dan hidup kudus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, yang menolong kami untuk mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, yang menolong kami untuk saling mengasihi dengan kerelaan untuk berkorban demi kasih kepada sesama. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengutamakan kepatuhan kepada perintah dan firman Allah lebih daripada semua kepentingan yang lain. Kirialamo kakaralaba fandatori alaba kusyai kakaralaba kusyai. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkat tangan saudara sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tengki engkau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Insafkan mereka ya Tuhan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Hati yang keras kiranya dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan. Masalah rumah tangga kami mohon agar Tuhan selesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang sekolah, yang sedang kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami meminta Tuhan menyediakan dengan limpahnya dan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Mari Bapa, jauhkanlah kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Kami mohon agar Bapa mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan anak-anak Tuhan berikan keturunan, yang memerlukan menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya. Kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan, butuh usaha. Tuhan beri pekerjaan, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Tuhan mengirim malaikat Tuhan untuk menolong anak-anak Tuhan. Keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Bapa mengetahuinya. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin.
Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi mengikuti ibadah ini secara online atau lewat Zoom, kami ucapkan selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Ada 3 cara Anda dapat mengikuti ibadah Minggu GSJA Mercy for All. Yang pertama, secara tatap muka di gereja pada 3 kali kebaktian pada jam 8, jam 11, dan jam 6 sore. Cara yang kedua, secara online di alamat yang tertera di layar sekarang ini pada 4 kali kebaktian. Cara yang ketiga dengan memakai aplikasi Zoom pada jam 11 waktu Indonesia Barat, seperti tertera di layar sekarang ini. Kode aplikasi Zoom dapat diminta dengan menghubungi kami di nomor kontak gereja seperti yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Setiap hari ku nakkan cerahnya, sebab tentu bisa muncul. Ku tak kuat di masa depan, ku pegang janji Yesus. Ku ikut dia hari ini, dia tahu masa depan. Banyakkah di hari esok yang tidak ku mengerti. Ku kenal yang punya esok, dia memegang tanganku. Ku takkan hari esok, ku jalani setiap hari. Ku nakkan cerahnya, sebab tentu bisa muncul. Ku tak kuat di masa depan, ku pegang janji Yesus. Ku ikut dia hari ini, dia tahu masa depan. Banyakkah di hari esok yang tidak ku mengerti. Ku kenal yang punya esok, dia memegang tanganku. Banyakkah di hari
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sungguh besar setiamu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layak kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama kita tinggikan Dia, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita naikkan, katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
katakan.